Mohon izin Ibu Dirjen, apakah bisa kami mulai? Siap, Bu Puspita. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda-tanda tenang menghanyutkan. Izinkan saya menyampaikan salam kepada seluruh hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Puspita. Selamat pagi menjelang siang. Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ibu PLT Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Tri Retno Isnaningsih SHMSI. Selamat pagi Ibu. Pagi. Yang kami hormati Ibu Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos, Kemenaker RI, Ibu Retno Pratiwi SHM yang saat ini diwakili oleh Ibu Sumira. Selamat pagi Ibu Sumira. Pagi Ibu, Bapak yang kami Ibu hormati sekalian. Dewan Pembina. Yang kami hormati Asosiasi Mediator Hubungan Industrial yang hadir mengikuti acara ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Hubungan Industrial, Bapak Sahat Sinurat SHMH beserta jajaran dan seluruh mediator se-Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Puspita. Yang kami hormati pula seluruh peserta webinar, baik dari jajaran BP Jamsostek, pengusaha, serikat pekerja, akademisi, dan stakeholder pemangku kepentingan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir bersama dalam rangka mengikuti kegiatan webinar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Webinar ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker RI bersama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mediator Hubungan Industrial dan bersama saya YP Puspita sebagai moderator webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Dan juga dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran serta kesejahteraan pekerja dalam mendukung ekosistem investasi. Pemerintah telah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Lembaran Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. 4 dari peraturan pemerintah tersebut ada dalam klaster ketenagakerjaan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang penggunaan tenaga kerja asing, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja atau PHK. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Dan hari ini webinar kita akan mendapatkan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Sebagai pembuka webinar pada hari ini, marilah kita simak bersama arahan dan sambutan Ibu PLT Dirjen PHI dan Jamsos. Kepada yang kami hormati Ibu Tri Retno Isnaningsih SHMSI, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Puspita selaku moderator dalam acara webinar sosialisasi PP nomor 37 mengenai kehilangan pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara yang lebih besar lagi, webinar, karena pada acara yang pada sesi pertama mengenai sosialisasi pengukuhan, mohon maaf waktu itu tidak tertampung untuk para peminat mengikuti sosialisasi pengukuhan, dan alhamdulillah pada hari ini sesi kedua kita bisa bertemu dalam acara webinar sosialisasi PP tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Ini semua tentu saja karena rahmat Allah SWT kita bisa bertemu di dalam forum yang sangat membanggakan ini. Dan saya sangat bangga karena pada kesempatan ini alhamdulillah pesertanya mencapai 1.000 lebih, ini luar biasa Bu. Dan untuk itu pertama-tama tentu saja saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Pembina AMHI yang tentu saja tidak kurang-kurangnya selalu mensupport Dijen PHI untuk bagaimana teman-teman mediator ini bisa lebih kompeten di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ini luar biasa. Setiap hari Pak Sahat meminta semuanya, Bu, sosialisasi terus, pokoknya harus kompeten dulu untuk para mediator ini. Dan tentu saja juga saya sampaikan terima kasih kepada pejabat tinggi Pratama di sini dari PHI maupun pejabat fungsional mediator hubungan industrial sendiri yang pada saat ini juga mengikuti semua anggota AMHI dan para pejabat dari BPJS maupun dari sektor-sektor pengusaha dan lainnya yang pada kesempatan ini bisa bergabung di dalam webinar mengenai sosialisasi PP JKP yang akan disampaikan oleh Bu Direktur Jamsos. Tapi mohon izin mungkin karena Bu Direktur Jamsos hari ini juga bersamaan membahas bagaimana mekanisme nanti bisa terlaksana dengan jaminan kesehatan. Jadi hari ini beliau izin untuk tidak bisa memberikan sosialisasi di dalam pertemuan ini. Topik bahasan ini memang sangat dibutuhkan, yaitu mengenai PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Puspita bahwa ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana kita bisa mendefinisikan bahwa ini merupakan program baru, substansinya ini baru, karena merupakan implementasi program jaminan sosial nasional secara lengkap, yaitu adanya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kehilangan pekerjaan itu sendiri. Secara kelembagaan, jaminan kehilangan pekerjaan ini menggabungkan peran instansi pemerintah yang menangani kesehatan, ketenagakerjaan, baik itu pusat dan daerah, serta dua badan penyelenggara, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Dan program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang dimana mereka akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya ingin sekali bahwa jaminan pekerjaan ini memang suatu program baru yang artinya kalau di negara-negara lain perlu waktu yang lama, baik itu Malaysia maupun Korea. Untuk menetapkan ini perlu waktu sekitar 35 tahun. Dan kita relatif sangat singkat dalam menetapkan ataupun mengadakan jaminan kehilangan pekerjaan ini. Ya mudah-mudahan meskipun kita singkat dalam penetapannya, tetapi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bisa kita implementasikan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu peran mediator itu sangat penting sekali. Bagaimana peran mediator itu sendiri, kita bisa lihat bahwa di sini Bapak dan Ibu dituntut untuk bisa bekerja sama antar fungsional di lingkungan ketenagakerjaan. Bagaimana Bapak dan Ibu bisa bekerja sama dengan para pengantar kerja,
terus instruktur, maupun dengan pengawas ketenagakerjaan. Karena integrasi dari manfaat itu sendiri bisa kita lihat ketika mengenai manfaat akses pasar kerja. Bapak dan Ibu harus bisa menyampaikan hal ini kepada pengantar kerja yang ada di lingkungan Bapak dan Ibu untuk bagaimana mereka pekerja-pekerja yang PHK ini bisa mendapatkan akses pasar kerja, informasi pasar kerja. Begitu juga dengan manfaat pelatihan. Bagaimana para mediator ini bisa menyampaikan hal ini kepada instansi atau lembaga yang melakukan pelatihan. Karena setiap daerah harus menyiapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh pekerja-pekerja yang di PHK ini. Dan bagaimana itu bisa juga dilakukan, pelatihan-pelatihannya bukan hanya pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan pemerintah, tapi bisa juga dilakukan dengan pelatihan-pelatihan dengan kolaborasi pelatihan-pelatihan di perusahaan. Ini yang mungkin nanti juga dari Direktorat Jamsos harus memikirkan juga bahwa pelatihannya bukan hanya istilahnya jangan hanya pada pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh instansi pemerintah, tapi bagaimana bisa dikolaborasikan dengan pelatihan-pelatihan yang ada di perusahaan-perusahaan. Jadi ini yang penting Bu Sumirah, supaya diingat bahwa untuk pengembangan pelatihan ini jangan sampai kita tertutup hanya pada pelatihan yang oleh pemerintah. Dan ini semua Bapak dan Ibu, ini yang insya Allah akan menjadikan suatu ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, di mana tiap pekerja yang mengalami PHK itu bisa mendapatkan pekerjaan kembali dan bisa menerima manfaat dari JKP ini selama 2 kali ya. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Sumirah berapa tahun yang bisa diberikan kepada pekerja-pekerja yang mengalami PHK ini untuk bisa mendapatkan manfaat dari JKP itu sendiri. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, dengan ditetapkannya PP ini, maka para pekerja atau buruh yang telah memiliki hubungan kerja dan menjadi peserta jaminan sosial sebelumnya, serta merta menjadi peserta JKP. Jadi ini luar biasanya, tapi ya, catatannya tadi mereka harus ikut dulu jaminan kesehatan nasional, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Itu yang persyaratan minimalnya. Dan secara keseluruhan, untuk teknis finansial maupun tata cara pembayaran iuran akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara garis besar mengenai jaminan kecelakaan, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti dengan sosialisasi dari Direktorat Jamsos bisa mendapatkan pencerahan mengenai JKP itu sendiri. Dan saya mohon Bapak dan Ibu bisa mengkoordinasikan ataupun mensosialisasikan juga hal ini kepada stakeholder kita yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Selamat berwebinar dan mudah-mudahan webinar kali ini menambah manfaat kompetensi Bapak dan Ibu, dan khususnya istilahnya sosialisasi ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan tugasnya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen. Terima kasih Ibu Dirjen atas sambutan dan arahan beliau. Mudah-mudahan yang menjadi harapan beliau bahwa mediator harus berperan aktif menjadi ekosistem ketenagakerjaan, terutama kepada pekerja yang mengalami PHK, supaya mendapatkan manfaat dari PP ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kami lihat ini partisipannya sudah lebih dari 1.000. Kami mohon maaf kepada para peserta yang belum bisa masuk. Yang belum bisa masuk bisa melihat melalui YouTube dari Dirjen PHI dan Jamsos. Ya, jadi kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa masuk, yang terpental dari webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, tibalah saatnya
kita kepada penyampaian materi sosialisasi peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan atau biasa disebut dan disingkat dengan program JKP. Apa tujuan JKP? Apa manfaatnya? Siapa penyelenggaranya? Semua itu akan disampaikan oleh Ibu Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sumirah selaku koordinator di Direktorat Jaminan Sosial Kerja. Kepada Ibu Sumirah, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Puspita, Ibu Ketua AMHI Jawa Timur. Selamat Ibu atas terpilihnya menjadi Ketua AMHI Jawa Timur. Bapak Ibu semua, mohon izin Ibu Dirjen, Pak Ketua Umum AMHI, Pak Sahat, Bapak Ibu peserta webinar, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mohon izin seharusnya pagi ini Ibu Direktur Jaminan Sosial, Ibu Retno Pratiwi yang semestinya menyampaikan materi mengenai jaminan kehilangan pekerjaan pada webinar pagi ini, namun karena ada 3 rapat pagi ini Bapak Ibu juga terkait dengan JKP, tindak lanjut dari JKP karena kita dari PP JKP itu ada 2 permenaker yang harus kita lahirkan sebagai peraturan pelaksanaan dari PP JKP, kemudian ada juga 2 permen keuangan dan 1 PP lagi tentang modal awal dari JKP ini. Jadi saat ini memang kita masih melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan juga dengan BPJS Kesehatan tentunya, karena dalam waktu 6 bulan ke depan integrasi data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus sudah dapat dilaksanakan. Sementara ini kami sedang melakukan koordinasi tersebut. Baik Bapak Ibu, mohon izin bisa kita mulai materi JKP untuk webinar pagi ini. Mungkin host bisa ditampilkan ya. Izin host. Saya sendiri. Oh gitu. Oke. Kurang bisa. Oke, siap Bapak Ibu sekalian, kita mulai materi pada pagi hari ini. Nah, ini Bapak Ibu latar belakang dari kita memasukkan JKP dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa penduduk kita di Indonesia ini dari total angkatan kerja, dari total penduduk Indonesia usia kerja 197 juta, terdapat angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja itu 45 juta. Jadi ini menjadi PR kita di sektor ketenagakerjaan, yaitu di pengangguran penuh, kemudian yang 28 juta ini adalah pekerja paruh waktu, kemudian
setengah menganggur, dan juga angkatan kerja baru. Ini totalnya 45 juta orang yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja. Ini yang menjadi PR kita di Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, lanjut. Nah, untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ini memang dikhususkan bagi tenaga kerja atau pekerja yang ter-PHK. Ya, ini data yang kita peroleh dari 2016 itu tren PHK kita cenderung meningkat. Khususnya di tahun 2020 kemarin itu, karena adanya pandemi COVID, jadi PHK kita mencapai 386.000. Ini juga terlihat dari klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan yang memang meningkat di tahun 2020 ini. Nah, kemudian disinilah kita ada inisiatif untuk memasukkan bagaimana melindungi teman-teman kita pekerja yang ter-PHK ini untuk masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu apabila kita tidak lakukan, lapangan kerja kita akan pindah ke negara lain. Kemudian daya saing pencari kerja kita relatif rendah. Untuk itu kita memasukkan manfaat pelatihan kerja dalam program JKP ini. Kemudian penduduk yang tidak atau belum bekerja akan semakin meningkat, serta kita Indonesia akan selalu berada dalam middle income, sulit untuk naik. Nah, untuk itu kita memasukkan JKP ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk bisa membantu memberikan perlindungan kepada teman-teman pekerja yang mengalami PHK. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, itu kita ada 7 substansi pokok dalam klaster ketenagakerjaan. Yang pertama adalah tentang TKA, perlindungan TKA, kemudian perjanjian waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, kemudian upah minimum, PHK dan pesangon, dan yang terakhir memang pasal-pasalnya juga kita berada di yang terakhir di Undang-Undang Cipta Kerja itu, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Yang mana jaminan kehilangan pekerjaan ini sudah dilahirkan juga PP-nya, yaitu PP nomor 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, JKP itu memang merupakan program baru dalam SDSN yang selama ini di SDSN itu atau Undang-Undang 40 2004 itu ada 5 program: jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, kematian, JHT, JP, dan sekarang ditambahkan dengan JKP dengan PP nomor 37 tahun 2021. Nah, dari 5 program ini, kalau kita melihat konvensi ILO di konvensi ILO 102, memang kita menuju ke pencapaian amanat dari konvensi ILO ini. Jadi kita mengikuti dari konvensi ILO ini, yang kita adopt adalah dari konvensi yang mengenai unemployment benefit, kita terjemahkan dalam JKP. Namun masih ada juga mungkin ke depan kita juga akan mengadop lagi apa yang diamanatkan dalam konvensi ILO yang belum kita adop, namun sekarang ini kita masih
baru sampai ke unemployment benefit. Kemudian dalam SDSN itu Undang-Undang 40 2004 JKP termasuk dalam prinsip ke-9 Undang-Undang SDSN, yaitu hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Jadi di SDSN itu ada 9 prinsip, namun yang kita laksanakan sekarang ini adalah untuk prinsip ke-9, yang prinsip dari JKP itu dari SDSN sendiri ada dua yaitu asuransi sosial dan tabungan wajib. Kemudian perlindungannya kita menjaga untuk sustainable dan perlindungan kepada pekerja. Yang tujuannya adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau keluarganya. Ini adalah prinsip dari Undang-Undang 40 mengenai SDSN. Lanjut, ini mengenai profil sumber daya manusia di Indonesia. Mungkin bisa kita lewati sepintas. Memang masih banyak juga pekerja yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang menjadi PR kita, BPJS Ketenagakerjaan dan juga kementerian serta teman-teman di Dinas Ketenagakerjaan. Selanjutnya kita masuk ke program JKP, bahwa tujuan JKP adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja buruh kehilangan pekerjaan. Prinsip penyelenggaraannya adalah asuransi sosial, dan badan penyelenggaranya yang menyelenggarakan adalah BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Kemudian pendanaan program, pendanaannya bersumber dari iuran dari pemerintah pusat dan sumber pendanaan JKP, yang manfaatnya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan juga pelatihan kerja. Bapak Ibu sekalian, siapa peserta JKP? Peserta JKP adalah warga negara Indonesia yang telah diikutkan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan sebagaimana tercantum dalam Perpres 109/2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial. Di sana disebutkan bahwa untuk skala usaha besar dan menengah harus mengikutkan 5 program, termasuk jaminan kesehatan. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro, sekurang-kurangnya mengikutkan 4 program. Kemudian peserta JKP adalah yang belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha PKWT maupun PKWTT. Kemudian pekerja buruh yang telah diikutkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial yang sebagaimana yang tadi ini, yang di huruf A di atas, itu serta-merta menjadi peserta JKP tanpa mendaftarkan ke program JKP, serta-merta mereka menjadi peserta JKP. Nah, untuk peserta yang baru, pengusaha yang belum mengikutkan pekerjanya atau pekerja yang baru masuk ke dunia kerja, itu perlu didaftarkan oleh pengusaha ke program jaminan sosial seperti yang di atas. Kalau dia usaha besar dan menengah, wajib mengikutkan 5 program dan 6 dengan JKP. Kalau dia usaha kecil dan mikro, wajib mengikutkan 4 program, 5 dengan JKP.
Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa jadi sekarang ini sampai 6 bulan ke depan, JKN itu masih dalam masa transisi, masa integrasi data yang sekarang sedang kita lakukan juga. Jadi dalam masa 6 bulan ini belum menghitung, belum mensyaratkan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, tetapi mulai bulan ke-7 ke depan itu wajib yang di huruf A itu wajib dipenuhi oleh pengusaha. Selanjutnya manfaat JKP. Apa manfaat JKP? Yaitu uang tunai sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan berikutnya maksimal atau paling banyak ya di PP-nya disebutkan paling banyak selama 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah akses informasi pasar kerja berupa layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja melalui sistem informasi ketenagakerjaan di Kemnaker. Kemudian manfaat yang ketiga adalah pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta maupun di perusahaan. Selanjutnya mengenai sumber pembiayaan JKP sesuai PP 37 adalah bersumber dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22%. Yang kedua sumber pendanaan dari rekomposisi iuran program KK sebesar 0,14% dan dari iuran program JKM sebesar 0,1%. Jadi tidak ada penambahan beban kepada pengusaha atau pemberi kerja untuk program JKK-JKM ini. Jadi rekomposisi dari iuran yang sudah ada yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Dasar perhitungannya adalah upah yang dilaporkan dan batas atas upah untuk iuran maupun manfaat adalah sebesar 5 juta. Jadi kalau upah pekerja itu lebih dari 5 juta, perhitungannya adalah sebesar 5 juta. Maupun manfaatnya dihitung dasarnya adalah 5 juta. Kalau dia kurang dari 5 juta upahnya, tentu saja sesuai dengan upah yang dilaporkan kepada BPJS. Selanjutnya, siapa yang menerima manfaat JKP? Yang menerima manfaat JKP adalah peserta yang mengalami PHK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian peserta itu harus berkeinginan bekerja kembali. Jadi kalau misalnya saya seorang pekerja, saya terkena PHK, kemudian saya nggak mau bekerja kembali, saya ingin jadi ibu rumah tangga aja, nah itu tidak bisa untuk mendapatkan manfaat JKP ini. Karena syaratnya harus bekerja kembali. Kemudian yang ketiga memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan berturut-turut membayar iuran 6 bulan sebelum terjadi PHK. Jadi masa iur harus memiliki paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan. Alasan PHK yang dikecualikan untuk tidak dapat mendapatkan manfaat JKP yaitu yang pertama mengundurkan diri, kemudian cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Ini yang tidak dapat nanti menerima manfaat JKP. Yang keempat, hak atas manfaat JKP diajukan paling banyak 3 kali selama masa usia kerja. Jadi kalau dia di PHK 4 kali, yang keempat tidak bisa. Atau pekerja bisa memilih pertama kali di PHK nggak mau ngambil manfaat JKP dulu, nggak apa-apa. Yang penting dalam masa usia kerja sampai dengan usia pensiun hanya bisa mengambil paling banyak 3 kali. Kemudian hak atas manfaat JKP akan hilang apabila
tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi PHK atau telah mendapatkan pekerjaan baru, atau yang bersangkutan meninggal dunia. Tentu saja tidak bisa mengambil manfaat ya Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, karena manfaat JKP tidak bisa diturunkan kepada ahli waris seperti JHT ataupun JP. Jadi kalau meninggal ya hilang atau hangus gitu ya. Kemudian selanjutnya peran institusi yang terkait adalah BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini, dalam hal program JKP ini, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan manfaat uang tunai dengan menerima dan mengelola iuran dari iuran pemerintah maupun dari sumber pendanaan rekomposisi iuran JKK dan JKN. Sedangkan pemerintah perannya adalah membayar iuran yang menjadi beban pemerintah yang 0,22% tadi. Kemudian menyelenggarakan manfaat akses informasi pasar kerja dan berupa informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan. Kemudian melaksanakan pelatihan kerja bekerja sama dengan LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, dan menyiapkan paket pelatihannya. Kemudian mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan akses informasi pasar kerja dan pelatihan, serta menyediakan sarana Sisnaker, Sistem Informasi Pasar Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya bagi yang tidak patuh, Bapak Ibu pengusaha, mungkin seperti juga di program-program yang lain, ada yang menunggak, ada yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. Nah, ini ada sanksinya. Pengusaha yang tidak patuh atau menunggak sampai dengan 3 bulan, itu pengusaha memberikan atau membayar manfaatnya terlebih dahulu. Apabila terjadi PHK, manfaat seperti yang ada di PP, itu pengusaha wajib membayar dahulu, kemudian melunasi tunggakan yang di BPJS sampai dengan 3 bulan, baru bisa mereimbus manfaat yang sudah diberikan kepada pekerja yang ter-PHK. Untuk yang menunggaknya lebih dari 3 bulan, nah ini yang tidak bisa direimbus begitu ya Bapak Ibu, seperti juga di program jaminan sosial yang lain. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program JKP wajib membayar manfaat sebagaimana yang diatur dalam PP 37 ini. Sanksinya apa Bapak Ibu? Sanksinya sesuai dengan PP 86 2013 serta Undang-Undang BPJS, Undang-Undang 24 2011. Sedangkan yang ada di PP 37 ini sanksi administratif yang nantinya dilaksanakan oleh teman-teman pegawai pengawas, yaitu mengenai kewajiban mendaftarkan pekerja, itu nanti ada sanksi administratifnya. Kemudian pelaporan perubahan data peserta, apabila ada perubahan data peserta, pemberi kerja wajib melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kewajiban pembayaran iuran, apabila tidak patuh dalam membayar iuran, ada sanksi administrasinya, di sana ada denda juga yang 2%, dan juga pelaporan data upah, yang mana data upah ini harus dilaporkan setiap bulannya juga untuk penghitungan iurannya begitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang pengusaha sudah biasalah begitu ya melaporkan data ketenagakerjaan ke BPJS setiap bulan. Mungkin itu dari kami. Sementara ini sesuai dengan PP yang sudah diundangkan nomor 37 tahun 2021. Nanti mungkin dalam apabila permen 2 permen naker yang sedang kami
susun, nanti sudah selesai kami akan menyampaikan kembali, sosialisasi kembali secara lengkap tentang program JKP ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rah yang telah menyampaikan dengan gamblang. Kami sapa dulu, selamat datang, selamat bergabung Pembina AMHI, Prof. Payaman Simanjuntak. Selamat siang Bapak, selamat bergabung dengan kita semua. Selamat siang, selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih Ibu Sumirah. Jadi dengan kesibukan teman-teman di Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja, di mana di pusat masih harus membuat 2 permenaker pelaksana dari PP ini, juga permen turunan, serta masih mempunyai PR 1 PP model JKP. Mudah-mudahan nanti pada kita buat buka sesi ini, Bapak dan Ibu-Ibu peserta bisa memberi masukan, ya, bagaimana keadaan di lapangan, bagaimana kejadian secara real, sehingga bisa menjadi bekal bagi permen-permen dan PP yang akan datang. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada 3 peserta, ya, karena di sini kami lihat pesertanya sangat banyak, 1000 dari bermacam-macam pemangku kepentingan, ada mediator, kemudian ada pengusaha, ada serikat pekerja, ada akademisi. Kami beri kesempatan satu dulu kepada mediator, ya. Kemudian kami beri kesempatan kepada satu pengusaha, dan kami beri kesempatan kepada satu dari serikat pekerja. Host Mas Depri, tolong dibuka. Di sini juga banyak yang disampaikan Bu Sumirah, bahwa teman-teman peserta webinar minta materinya. Materi nanti bisa disampaikan, kemudian Bapak dan Ibu-Ibu yang sampaikan pertanyaan via chat, kami mohon diberikan menyebutkan nomor WA atau email untuk memudahkan bagi sekretariat untuk menjawabnya, karena nanti pertanyaan-pertanyaan melalui chat akan dijawab dan akan dikirim. Tapi kami lihat di sini kebanyakan pertanyaan teman-teman masalah PHK, kemudian mengambil jaminan sosialnya bagaimana, ya. Kalau kami cermati dari yang disampaikan Bu Sumirah, yang penting pekerja diikutkan dalam program BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, maka otomatis, ya, pekerja itu akan mengikuti program JKP. Ya. Jadi ini ketaatan, ya, ketaatan. Kami minta bantuan kepada pengusaha untuk taat mengikuti aturan regulasi dari pemerintah, kemudian kepada serikat pekerja mohon dicek apakah anggotanya sudah dalam program BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dan bagi kita mediator mohon dicek pula kepada perusahaan-perusahaan yang mengajukan PP, PKB, PK-nya, apakah pekerjanya sudah diikutkan dalam program BPJS. Baik, monggo kami buka forum 3 penanya. Mas Depri bisa dibuka, host. Mungkin dari Q&A-nya dulu Bu, bisa dijawab jika tidak ada menyebut pertanyaan. Dari chat ini saya baca, kenapa manfaat yang diterima pekerja hanya 70%, bukan 100%? Ya. Bu Sumirah, ini pertanyaannya, kenapa yang diterima kok hanya 70%, bukan 100%? Ya. Barangkali pertanyaan pula, kenapa upah yang diterima 5 juta, padahal saya menerima upahnya itu saya 10 juta, kenapa hanya 5 juta saja? Itu pertanyaan pertama yang bisa Ibu Sumirah jawab. Monggo Ibu Sumirah. Baik, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih pertanyaannya dari
pengusaha mungkin ya Bu ya, dari dari Pekerja teman ini. mediator. Dari pekerja ini. Ya, baik. Oh, dari pekerja ya. Terima kasih. Kenapa manfaatnya hanya 70%? Kok tidak 100% sesuai dengan upah yang diterima seperti itu ya? Bapak Ibu, harus diingat ini adalah uang negara. Jadi iurannya yang mengiur adalah pemerintah. Sedangkan pengusaha itu tidak ditambahkan beban diperoleh dari rekomposisi iuran JKK dan JKM. Jadi sekarang ini keuangan negara, keuangan pemerintah itu baru bisa memberikan manfaat, memang baru bisa memberikan manfaat sampai dengan 70 itu. Ini jadi dihitung-hitung setelah melalui perhitungan seperti itu, jadi manfaat baru bisa diberikan sebanyak 70% dari upah, dan batas atas upahnya juga dibatasi dengan ini kenapa kok 5 juta? Kita menyesuaikan dengan PTKP. PTKP yang sekarang 4.900.000 sekian begitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan PTKP sehingga batas atas upah itu kita tetapkan dengan 5 juta. Dan ini juga memperhatikan kemampuan keuangan negara seperti itu ya. Mungkin itu Bu Moderator. Terima kasih Bu Sumirah. Jadi itu. Jadi ini JKP ini pure uang negara ya. Jadi pengusaha tidak menambah iuran asalkan pengusaha mengikutkan karyawannya dalam program BPJS baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Barangkali begitu Ibu Sumirah? Iya, betul Bu Puspita. Jadi memang pengusaha itu harus patuh dengan peraturan atau peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengikut sertakan pekerjanya ke BPJS, dua BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan yang tadi itu di Perpres 109. Sesuai Perpres itu kalau perusahaan besar, menengah seperti apa, perusahaan kecil mikro seperti apa. Nah, kalau sudah patuh di sana baru bisa mengikutkan pekerjanya ke JKP. Sedangkan JKP ini juga wajib sifatnya. Jadi memang harus ikut semua program. Seperti itu Bu Puspita. Terima kasih. Inilah pemerintah hadir untuk masyarakat ya Bu Sumirah ya. Jadi ini benar-benar program yang pro masyarakat. Nah, ini pertanyaan kami sampaikan juga dari teman-teman pekerja. Bagaimana kami ini karyawan kontrak ya, karena kontraknya selesai, tidak diperpanjang. Apakah kami bisa mendapatkan program JKP tersebut? Ya, ini karena memang kebanyakan teman-teman ini PKWT Bu Sumirah. Ya, jadi PKWT seperti yang disampaikan Bu Sumirah tadi bisa mengajukan 3 kali. Padahal kita PKWT 5 tahun berhenti, 5 tahun lagi. Jadi teman-teman pekerja harus memilih, ya harus pintar, pandai-pandai memilih mana pas waktunya dia harus mengambil program JKP ini. Silakan Bu Sumirah. Ya, terima kasih Bu Puspita dan Bapak Ibu. Terima kasih juga pertanyaannya. Jadi memang pekerja kita banyak sekali yang Bu ya. Di sini persyaratan peserta adalah mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik PKWT maupun PKWTT. Jadi pengusaha yang mempekerjakan PKWTT pun wajib mengikut sertakan dalam program JKP. Tetapi pada saat mengajukan manfaat itu ada syaratnya lagi. Adalah pekerja yang ter-PHK sesuai dengan Undang-Undang 13 dan untuk yang PKWT ini adalah yang putus di tengah jalan. Karena jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk orang yang sifatnya itu asuransi. Jadi kalau dia itu benar-benar kehilangan pekerjaan. Kalau yang PKWT misalnya
kontrak kerjanya 3 tahun atau 5 tahun, itu kan sudah tahu ya, nanti saya akan berakhir kontrak saya di tanggal sekian. Itu bisa diantisipasi saya harus bagaimana. Tapi untuk JKP ini di persyaratan mengklaim itu adalah PHK bagi PKWT yang berhenti di tengah jalan. Misalnya kontrak 3 tahun, baru 2 tahun di PHK. Nah, itu yang akan mendapatkan manfaat JKP. Jadi bukan semua PKWT, Bu. Oh, Moderator. jadi ini diberikan kepada mereka yang putus di tengah jalan sebelum PKWT tersebut berakhir. Begitu ya Bu Sumirah? Iya, betul. Ya. Ini ada lagi pertanyaan. Ya, jadi begini, bagaimana kepada pekerja yang mereka itu PHK karena kecelakaan kerja, putus amputasi tangannya? Apakah masih bisa diikutkan program ini? Kemudian ada lagi pertanyaan yang mengatakan, loh Bu, berarti syaratnya harus 6 bulan dong. Kalau kita belum 6 bulan, berarti tidak bisa menerima manfaat JKP ini. Bagaimana Ibu Sumirah? Ya, terima kasih Bu. Tadi disampaikan pengecualian untuk alasan PHK yang tidak bisa mendapatkan manfaat JKP adalah diantaranya catat total tetap. Karena di persyaratannya untuk mendapatkan manfaat adalah salah satunya berkeinginan bekerja kembali. Nah, kalau catat total tetap itu kan tidak bisa bekerja kembali ya Bapak Ibu ya. Salah satu manfaat JKP ini adalah pelatihan kerja. Jadi kalau dia catat total tetap, tentunya mereka tidak bisa mengikuti pelatihan kembali dan tidak bisa bekerja kembali seperti itu kalau dia catat total tetap seperti itu ya Bu Puspita. Kemudian tadi 6 bulan ya, iuran 6 bulan. Jadi persyaratannya adalah iuran 12 bulan dalam 24 bulan. Jadi boleh putus-putus, tetapi minimal sudah punya masa iur 12 bulan. Tetapi harus ada berturut-turutnya 6 bulan sebelum di PHK. Jadi boleh putus-putus asalkan mempunyai masa iur selama 12 bulan dan 6 bulan diantaranya itu berturut-turut. Seperti itu Bu Puspita. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Ini ada lagi pertanyaannya begini. Kalau karyawan PHK-nya karena mengundurkan diri, apakah juga bisa mendapatkan manfaat JKP? Nah, itu tadi termasuk di dalam pengecualian tadi. Jadi ada 4 alasan PHK yang tidak bisa mendapatkan manfaat JKP, yaitu mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Jadi mengundurkan diri termasuk juga pengecualian yang tidak bisa mendapatkan manfaat JKP. Itu Bu Puspita. Tidak boleh main-main ya. Iya. Supaya kalau orang Jawa bilang dupeh pengen mendapatkan JKP, makanya dia mengundurkan diri. Hal ini tidak boleh dilakukan. Itu dia Bu. Betul sekali. Jadi tidak sembarangan minta di PHK kepada perusahaan supaya mendapatkan JKP. Ya, jadi ini JKP ini program yang benar-benar diberikan kepada ingin mengikuti pelatihan. Berarti bukan mereka yang purna ya, yang purna sesuai usia pensiun sudah tidak ya. Kalau usia pensiun sudah enggak. Iya Bu, iya betul. Jadi kalau sudah memasuki usia pensiun, udahlah istirahat aja di rumah gitu ya. Jadi tidak bisa mendapatkan manfaat JKP, khususnya terutama yang manfaat pelatihan itu ya, karena ini arahnya adalah untuk bekerja kembali begitu. Jadi kalau yang sudah usia pensiun ya marilah kita menikmati
uang pesangon, Masa begitu ya? pensiunnya begitu ya. Iya Bu Sumira, Ya, betul Bu Puspita. masa purna ya. Ini satu ini, Ibu Yuli dari Kabupaten Semarang, terkait PP nomor 109 tahun 2013, usaha mikro kecil diminta diikutkan dalam 4 jaminan di Jam Sostek. Saya mau daftarkan hanya bisa 3 jaminan tanpa pensiun, karena belum ada untuk pendaftaran mandiri. Lalu apakah bisa menerima manfaat JKP? Ini dari usaha mikro, Bu. Ya. Iya, kalau sesuai Perpres ya Bu ya, Perpres 109 2013, usaha mikro itu memang wajibnya 2, JKK dan JKM. Nah, di sini kita wajibkan untuk yang ketenagakerjaan kita wajibkan 3. Kenapa? Karena memang kita ingin mendorong supaya usaha mikro itu mengikut sertakan juga pekerjanya ke program JHT. Jadi selain 2 yang wajib, JKK dan JKM, JHT itu juga diwajibkan. Sehingga untuk masa depan mereka juga gitu ya. Jadi nanti begitu pensiun ada harapannya di JHT seperti itu. Jadi tadi gimana? Maaf Bu, pertanyaannya tidak bisa mendaftarkan mandiri gimana? Iya, karena belum dibuka. Jadi untuk Jam Sostek itu hanya bisa menerima 3 saja. Yang dana pensiunnya dia belum bisa. Itu apakah bisa mendapatkan JKP? Untuk yang usaha mikro itu memang diwajibkan di sini sekurang-kurangnya mengikuti jaminan kesehatan nasional, Hanya 3. kemudian JKK, JHT, dan JKM, jaminan kematian. Untuk yang JP tidak kita wajibkan untuk kepesertaan JKP ini. Jadi untuk ketenagakerjaan dia wajib 3 dan tambah 1 kesehatan. Seperti itu Bu. Jadi untuk yang JP memang belum di Perpres 109 pun belum mewajibkan usaha mikro itu untuk mengikutkan ke program JP. Begitu Bu. Ya, jadi belum bisa ya. Ini ada lagi pertanyaan. Bapak Ibu menanyakan, apabila karyawan di PHK karena pelanggaran alasan mendesak telah diinformasikan dengan surat PHK oleh perusahaan, namun belum ada penetapan dari PHI. Apakah JKP dalam proses dengan surat PHK di perusahaan bisa didapatkan? PHK-nya masih dalam proses, Bu. Belum ada putusan dari PHI. Nah, ini apakah Artinya, bisa? itu ini ya Bu ya, masih belum ada kesepakatan begitu ya? Ya, jadi putusan dari PHI-nya belum ada. Ya, kalau di pasal 20 Bu, di pasal 20 PP 37 ini disebutkan bahwa PHK sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan mengklaim JKP adalah perjanjian. Yang pertama adalah bukti diterimanya PHK oleh pekerja buruh yang dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang B, perjanjian bersama atau PB yang biasa itu. Kemudian yang C adalah petikan atau putusan pengadilan. Jadi kalau belum putus di mediator, mestinya sampai ke pengadilan begitu ya Bu Puspita ya dan Bapak Ibu. Ya. Nah, ini harus menunggu putusan dari pengadilan karena ini persyaratan untuk mengajukan klaim JKP-nya adalah petikan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seperti itu Bu Puspita. Oh, jadi harus ada kekuatan hukumnya dulu ya Ibu ya? Betul. Nah, ini ada pertanyaan lucu. Terus bagaimana teman-teman BPJS, BP Jam Sostek itu mengetahui apakah ini PHK-nya karena mengundurkan diri atau betul-betul karena kasus PHK? Jadi PHK kan ada mengundurkan diri dan ya ini. Tapi bagaimana cara teman-teman dari BP Jam Sostek itu mengetahui apakah itu PHK mengundurkan diri
ataukah PHK memang putus di tengah-tengah jalan. Jadi memang perselisihan, bukan karena mundurkan diri. Ya. Karena tadi Putus-putus Bu Puspita, putus-putus Bu. Tapi sudah jadi begini, bisa Bu. ditangkap, ya. Jadi di Ya. JKP, oke, ya. Ya. JKP Ya, Bu. tidak diberikan kepada mereka yang mengundurkan diri. Ya. Iya, betul. Kemudian bagaimana cara teman-teman dari PP Jam Sostek mengetahui apakah itu PHK murni karena perselisihan, ya, karena kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan tadi Ibu, ataukah mereka itu mengundurkan diri? Ya, baik. Terima kasih Bu Puspita. Jadi mungkin ini akan menjadi tugas mediator. Mungkin bukan akan menjadi tugas, mungkin seharusnya memang sudah seperti itu ya Bu Puspita ya. Bahwa perselisihan PHK itu bukti PHK-nya itu mestinya di situ sudah ada apa namanya formulir atau apalah yang menyatakan bahwa ini PHK, sebab PHK-nya itu apa. Seperti itu ya Bu Puspita. Jadi di formulir PHK-nya atau bukti PHK itu sudah disebutkan di sana PHK-nya karena apa. Oh, jadi di situ BPJS akan mengklasifikasikan ini PHK, sebab-sebab PHK-nya apa, kemudian dia berhak atas manfaat JKP atau tidak. Seperti itu Bu Puspita. Siap. Ini dari D. Dokumen administrasi apa yang perlu disiapkan oleh perusahaan jika karyawan PHK ingin klaim? Ya. Kalau untuk yang teknis seperti ini Bu, kami sedang menyusun permennya, permen petunjuk teknisnya nanti seperti apa, cara pendaftarannya, kemudian cara membayar iuran, kemudian cara mengajukan klaim itu sedang kami susun berkoordinasi dengan teman-teman di Direktorat Perselisihan dan juga dengan BPJS juga, BPJS Pusat tentunya. Nah itu sedang kami susun permennya untuk teknis pelaksanaan JKP ini Bu. Jadi nanti setelah ada permen nanti insya Allah kita ketemu lagi untuk sosialisasi secara utuh gitu. Ya, jadi dokumen apanya ini masih disiapkan dalam permen ya Bu ya. Ini masukan juga dari Bapak Ibu. Nah ini kebanyakan teman-teman pekerja yang masa PKWT-nya sudah selesai, ini sangat ingin sekali ya mengikuti program ini karena mereka mengatakan untuk peningkatan kompetensi. Bagaimana kami dari karyawan selesai ingin meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, mengikuti program JKP ini. Apakah tetap tidak bisa ataukah kami bisa mendaftarkannya bagaimana? Jadi ini kebanyakan sekarang kan PKWT Bu. PKWT kan selesai. Ya. Kemudian mereka tidak diperpanjang lagi. Kemudian mereka ingin meningkatkan kompetensinya. Ya, kompetensinya supaya dapat bekerja kembali. Ya. Kalau tadi yang JKP ini kan karena PHK, ya mereka ingin mendapatkan pekerjaan lagi. Nah ini mereka putus, memang PKWT-nya selesai, tapi tidak bisa mengikuti program JKP ini. Ya, barangkali nanti dalam penyusunan permen dan lain sebagainya ke depannya bisa dipikirkan bagi teman-teman yang putus kontrak, ya, putus PKWT-nya, ya, ingin meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja. Kemudian ini yang sekarang banyak ini Bu Sumira, kapan mulai bisa berlaku katanya teman-teman, karena kita kebanyakan PHK karena COVID, ya. Karena COVID ini kami semua banyak yang di PHK. Kapan? Berarti kalau kami sudah di PHK tahun kemarin berarti terlambat dong untuk bisa mengikuti program JKP ini. Ya. Bu Puspita,
Sebenarnya di PP-nya sudah jelas ya bahwa JKP ini diperuntukkan untuk PKWT yang putus kontrak, bukan untuk yang berakhir masa kontraknya. Nah, kalau untuk yang berakhir masa kontraknya mungkin bisa bisa ke prakerja atau ke BLK seperti itu ya. Nah, Jadi JKP ini memang diperuntukkan yang putus kontrak. Kemudian tadi pertanyaannya kapan berlakunya? ya, Ya, karena ini ada yang Februari, Maret, ya Januari ini karyawannya di BLK Bu Puspita, kapan JKP berlaku nih? Karyawan kita bisa mengeplan JKP-nya kapan? Jadi begini pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana ini? ya, Bu dan Bapak Ibu sekalian, JKP berlaku sejak PP ini diundangkan. Jadi bulan Februari ini, bulan Februari kemarin itu, pekerja yang sudah existing menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan ya, yang tadi 4 program dan 3 program, itu serta-merta otomatis menjadi peserta JKP. Nah, sekarang ini proses rekomposisinya. Jadi bulan Februari ini mereka sudah resmi menjadi peserta JKP, iurannya atau dananya diambil dari rekomposisi yang dari kewajiban pengusaha, sedangkan yang pemerintah belum ya, nanti dari laporannya BPJS nanti, jadi BPJS pusat melaporkan ke Kemnaker bahwa yang eligible atau yang berhak atas yang menjadi peserta itu sekian juta orang. Nah, dari sekian juta itu kami mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dibayarkan iuran pemerintah seperti itu. Nah, kapan bisa mendapatkan manfaatnya? Tadi sudah disampaikan, masa iurnya 12 bulan dalam 24 bulan dan berturut-turut 6 bulan sebelum terjadi PHK. Jadi kalau PHK-nya sekarang, masa iurnya sudah berapa bulan, Bu? Nah ini, berarti kan sudah lebih dari 12 bulan ya. Jadi minimal iuran adalah 12 bulan. Ini pertanyaan ini mau bertanya. Minimal iuran adalah 12 bulan dalam 2 tahun terakhir. Ya. 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 Jadi Ini berarti iuran JKP, Bu, bukan iuran jaminan sosial yang lain. Jadi iuran JKP-nya itu dimulai bulan ini, bulan Februari ini, karena PP-nya diundangkan bulan Februari, kan begitu ya, Bu? Berarti kalau yang PHK Februari belum bisa mendapatkan? Tentunya belum bisa. Oh, berarti ini JKP ini berlaku 6 bulan lagi ya, Bu? 12 bulan lagi. Kalau dia berturut-turut membayar 12 bulan, kan tadi 12 bulan dalam 24 bulan. Jadi kalau dia berturut-turut membayar 12 bulan, masa iurnya 12 bulan sudah memenuhi, baru dia bisa mengklaim manfaat. Seperti itu, Bu. Jadi berarti ya oke. 1 tahun lagi lah minimal. Berarti cepat, ya, paling mereka cepat. yang PHK bulan bulan Februari setelah PP ini berlaku belum bisa menerima manfaatnya, menunggu 6 bulan lagi ya Ibu ya. 12 bulan. 12 bulan lagi, berarti Iya. bisa menerimanya nanti akhir Desember. Tahun depan. Iya, 2022. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu, ini pertanyaannya banyak yang saya lihat berulang-ulang karena memang kita sama-sama ini hal baru ya. Jadi JKP ini berlaku kepada semua tenaga kerja yang telah diikutkan program BPJS baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ya, jadi mulai sekarang dicek ya semua pekerjanya kepada pengusaha, kepada serikat pekerja, mulai sekarang dicek juga semua anggotanya sudah diikutkan dalam program BPJS baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Begitu ya Bu Sumira? Iya, betul Bu. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ternyata hanya upah yang diakui oleh JKP ini maksimal hanya 5 juta. Ya. Bagi tenaga kerja yang upahnya lebih dari 5 juta, yang diakui ya tetap 5 juta tersebut. Begitu ya Bu Sumira?
yang diperhitungkan. Yang diperhitungkan untuk JKP hanya Betul. yang 5 juta. 5 juta. Iya. Kemudian bagi tenaga kerja seperti yang upah minimumnya di bawah 5 juta, yang dipakai ya sesuai dengan upah yang diterimakan. Begitu Bu Sumirah? Betul, ya. Sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS. Ya, begitu ya. Jadi kesimpulannya ini katanya, jadi kesimpulannya berlaku Februari Maret 2022 bagi yang taat iuran dong. Iya, betul. Iya. Iya, makanya jangan bolong-bolong. Nah, makanya sekarang ini disosialisasikan sekarang ya, supaya semua taat regulasi, kemudian pekerja menerima manfaatnya. Betul ya, Mira? Iya, betul begitu. Betul sekali Bu Puspita. Ya, Terima jadi kasih, Bu Mira. diharapkan Bapak Ibu pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Semua program begitu ya. Ya. Siap. Saya pekerjanya dapat menikmati manfaat JKP ini. Manfaatnya. Terima kasih Bu Sumirah. Mudah-mudahan program ini karena kita pemerintah sangat berpihak kepada masyarakat ya. Jadi terima kasih atas apa yang telah disampaikan Bu Sumirah. Mudah-mudahan penjelasan yang diberikan Bu Sumirah ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya program JKP ini. Ya. Amin. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Umum DPP AMBI, Bapak Sahat Sinurat, untuk bisa menyimpulkan webinar pada hari ini. Ya. Ini barangkali nanti kalau ada tadi Pak Ketum juga banyak membaca chat-chat daripada peserta tentang PHK, ya. Nanti Bapak Ketum bisa juga membantu kita untuk memberikan pencerahan kepada para peserta webinar. Untuk Pak Ketum, ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Sahat Sinurat SHMH. Pada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Puspita. Semangat, mantap. Semangat. Ibu Sumirah, terima kasih Bu Sumirah. Semangat Pak, terima kasih Pak Ketua. Bapak Pembina, Pak Profesor Pak Payaman, terima kasih. Saya lihat tadi aktif mengikuti terus. Kami makasih Pak Prof. Ternyata Pak Prof mau mengikuti kami terus mengikuti dalam acara webinar ini. Ibu Sumirah, Ibu Puspita, dan begitu juga semua teman-teman yang ikut join webinar ini, kami sangat bangga dan berterima kasih karena hampir lebih dari 1.000, sehingga pertanyaannya melalui chat cukup banyak. Jadi kita nanti akan begini Bu Puspita, nanti kita akan buat jawabannya, kita kirim melalui teman-teman yang mengirimkan pertanyaan melalui chat. Dan apa yang disampaikan Ibu Sumirah tadi adalah itu hanya sebagai pengantar saja. Nanti kita akan lakukan sosialisasi selanjutnya. Tapi yang penting begini, kalau kita simpulkan, kalau kita lihat tentang PP 37 tahun 21 ini merupakan langkah maju bagi pembangunan ketenagakerjaan. Kenapa kami katakan langkah maju? Karena di sana negara udah ikut campur, udah ikut berkontribusi dalam membangun ketenagakerjaan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Yang menarik tadi pagi adalah apa yang disampaikan Ibu Dirjen. Bagaimana peran mediator, fungsional mediator dalam membangun ketenagakerjaan. Berarti kita nanti harus koordinasi dengan penempatan kerja, pelatihan kerja, pegawai pengawas. Itu dia. Jadi kalau kita lihat ekosistem ketenagakerjaan itu sendiri sebelum, selama, dan sesudah. Pertanyaan yang menarik adalah tadi kan banyak tentang kasus-kasus PHK. Kaitannya adalah bagaimana kaitan PHK dengan program jaminan kehilangan pekerjaan itu. Nah, ini yang jadi tadi yang kita simpulkan tadi, apa yang dikatakan Ibu Dirjen tadi, ke depan, mediator itu kalau Ibu Puspita, kalau ingat waktu kita kursus, apa sih kaitan mediator sama pelatihan kerja kan gitu? Apa sih kaitan mediator sama pengawas kerja kan gitu? Apa sih kaitan mediator sama pelatihan kan gitu?
Mediator pada saat menyelesaikan perselisihan PHK kan gitu, harus menyerahkan data PHK-nya kepada penempatan atau pelatihan kan gitu. Ya, supaya Itu dulu dilatih. dapat kita ilmunya. Jadi saya teringat apa yang disampaikan Ibu Retno tadi, waktu kita mula-mula diklat, itu pertanyaan itu yang dulu ditugaskan kita. Jelaskan kaitan tugas fungsi mediator pada saat menyelesaikan PHK dengan pelatihan dan penempatan. Itu dulu. Nama-nama yang ter-PHK kita serahkan kepada penempatan dan pelatihan. Biar mereka latih, kemudian ditempatkan ulang kan begitu. Itulah ekosistemnya itu. Kemudian kaitannya dengan pegawai pengawas. Kalau dulu kita kan satu kesatuan dengan pegawai pengawas Ibu Puspita. Siap, betul. Jadi kalau kita menyelesaikan perselisihan terkait dengan PHK, katakan gitu ya, terkait dengan PHK, terkait dengan norma, kita mengundang pegawai pengawas, bantu kami menjelaskan tuntutan upah lembur, kan gitu. Bantu kami kan, itu yang kita dulu kita berkoordinasinya. Jadi Ibu Retno tadi pagi mengingatkan kita kembali, mediator itu besok ke depan dalam melaksanakan tugas fungsinya harus berkoordinasi dengan pengantar kerja, pegawai pengawas, dan BLK itu semua. Jadi ini yang harus kita lihat nanti. Itulah sehingga kalau kita lihat manfaatnya, apa manfaatnya kan gitu. Manfaatnya adalah yang didapatkannya adalah seperti gini. Uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Sebenarnya yang menonjol itu di sini adalah pekerjaan yang ter-PHK harus masuk ke dalam pelatihan kerja. Harus masuk dia. Jadi dengan pelatihan kerja itu dia kan bisa mencari pekerjaan lebih bagus. Jadi ditingkatkan keterampilannya. Itu yang saya kira kita lihat. Kemudian kalau kita lihat di sini juga yang nggak berhak mendapatkan JKP itu yang mengundurkan diri, kayak total pensiun meninggal dunia kan gitu. Sebenarnya sangat strategis kalau kita lihat dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian lahirnya PP 37 ini sangat strategis. Jadi itu kira-kira yang dapat kami simpulkan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sumirah nanti dapat kita kembangkan kembali. Kalau kita lihat, sebenarnya ada tadi bertanya, siapa sih yang bayar iuran? Ya pemerintah kan gitu. Pemerintah yang bayar iuran, tetapi dengan syarat, pekerja harus mengikutkan pekerjaannya kepada 4 program. Ya kan, 4 program, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan itu. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan Ibu Puspita, dan kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Puspita yang bersedia memoderatorin, dan Ibu Sumirah, terima kasih. Kemudian kepada tim teknisi, Pak Depri, Ibu Din, Ibu Endang, ya, baru semua teman-teman yang ada di sana. Kami ucapkan terima kasih, begitu juga Pak Payaman, terima kasih Pak Payaman yang selalu menuntun kami, yang selalu memberikan bimbingan. Inilah dinamikanya dan banyak, ternyata kita harus banyak belajar lagi Ibu Puspita, ternyata kita harus banyak belajar lagi. Dan Ibu Sumirah cukup bagus, makasih Bu Sumirah. Jadi pertemuan ini kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak Ketum. Alhamdulillah ini pembina kita Prof. Payaman masih selalu setia menemani kita. Kami mohon Prof. Payaman untuk menyampaikan beberapa kesimpulan yang bisa menjadi pegangan kami mediator, kemudian juga teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja, dan para stakeholder. Kepada Prof. Payaman Simanjuntak, waktu kami persilakan. Baik, saudara-saudara sekalian, selamat siang. Jadi tidak banyak kita berterima kasih kepada Ibu Sumirah yang sudah memberikan penjelasan. Memang kalau kita baca sendiri, PP 37 masih bisa mengundang banyak pertanyaannya, tapi dengan penjelasan itu kita tadi mendapat beberapa pencerahan, ya. Jadi terutama mereka itu yang PKWT. Jadi PKWT kalau nanti dia misalnya
ter-PHK sebelum selesai masa kontrak, mereka dapat memanfaatkan ini. Jadi kalau buat mereka yang memang selesai masa kontraknya, kemudian apakah dia melanjutkan atau tidak, maka penyelesaiannya adalah sebagaimana kalau sudah PKWT selesai. Karena itu merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja, bahwa nanti apakah dia berlanjut atau tidak. Kalau dia berlanjut, maka nanti akan banyak tanggung jawab akan beralih kepada pemberi kerja yang berikut. Tapi kalau tidak berlanjut, maka pemberi kerja yang pada saat itu akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah hak-haknya. Karena mereka juga akan mendapat semacam pesangon atau dana kompensasi. Jadi mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Bagaimana selanjutnya, seperti tadi ada yang menanyakan mengenai fasilitas pelatihan, mempersiapkan, mengenai fasilitas informasi pasar kerja, bagaimana mereka yang apa itu ya, yang jadi di sini akan banyak nanti terlihat sebenarnya pekerja tugas dari pengusaha dan BPJS, yaitu membuat pengadministrasian. Jadi kalau pekerja sendiri tidak terlalu banyak malah tugasnya, ya. Jadi tinggal bagaimana nanti mungkin mediator dan juga pengawas memberi perhatian supaya para pengusaha dan juga BPJS, dan karena juga BPJS Kesehatan harus terlibat di dalam memberikan data, kemudian BPJS Ketenagakerjaan memberikan validasi data. Nah, jadi di sini nanti mungkin yang perlu ada percepatan supaya hak-hak pekerja tidak menjadi sempat tertinggal. Jadi saya kira banyak juga tantangan nanti, tambah tugas dari mediator ya. Tapi kalau dibaca berulang-ulang PP-nya, saya kira tidak terlalu banyak masalah. Dan nanti sambil berjalan kita dapat sambil memberi perbaikan-perbaikan. Kemudian karena disebut di situ akan ditinjau sekali 2 tahun. Jadi apakah mengenai iurannya, apakah mengenai benefitnya. Jadi oleh sebab itu para mediator boleh menyimpan nanti saran-saran penyempurnaan selama 2 tahun ini. Supaya nanti untuk penyempurnaan 2 tahun lagi terjadi perbaikan-perbaikan. Ya, jadi karena ada peninjauan sekali 2 tahun. Jadi di dalam hal itu nanti itu saja dari saya. Saya sangat senang begitu banyak yang memberikan perhatian. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Puspita, sangat bagus membawakan acaranya. Kemudian terima kasih Bapak Ketua Umum. Salam sehat untuk kita semua. Sekian Ibu Moderator. Kita lihat videonya. Mari Bu Endang dan Mas Depri. Ada penanya yang barangkali harus dijawab ini, Pak Muklis ya. Sebelum ini masih 11:30. Mari Mas Depri, tolong bisa di... Ya, Bu. Belum bisa? Belum bisa, Bu. Udah, Bu. Memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab ya. Jadi kami mohon maaf kepada peserta karena memang pesertanya ini banyak, melebihi 1000. Jadi ini teman-teman di sekretariat juga belum bisa menjawab semuanya karena kesibukannya, kemudian karena juga banyak hal yang harus diselesaikan. Ini teman-teman masih di pusat masih harus membuat beberapa permenaker
untuk penyempurnaan daripada untuk pelaksanaan daripada PP 37 ini. Begitu barangkali Pak Ketum, karena masih banyak hal dan kemudian juga yang perlu kita selesaikan. Kalau boleh saya berpantun, ambil pisau. Ada bisa Bu? Bisa. Siap? Kita tunggu. Ini juga pertanyaan. Monggo, sudah? Pak Muklis, silakan. Silakan Pak Muklis. Masih unmute punyanya Pak Muklis. Unmute Mas Pak Muklis. Tolong. Tolong Pak Muklis. Iya Bu. Oke. Ya, untuk sertifikat Silakan. belum bisa diupload. Sertifikat nanti Pak. Memang Nanti. belum ya sertifikat. Iya siap. Ya, ini Siap. memang banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan karena barangkali karena 1000 Pak, ini pesertanya 1000 lebih ya. Betul. Jadi kita teman-temannya juga terbatas. Insya Allah sertifikat semuanya yang sudah mendaftar Insya Allah akan mendapatkannya. Ya. Baik Bu. Siap Ya, Pak Bu. Muklis? Ya, Ya. siap. Ada lagi sebelum kami akhiri? Dari chat aja Bu dulu, dari chat atau dari QA? Monggo. Monggo. Dari QA atau dari chat dijawab dulu Bu. Oh, dari chat dijawab dulu. Coba kami buka chatnya lagi ya. Kami buka chatnya lagi. Ya. Kebanyakan mereka meminta sertifikat. Kemudian Iya. mohon dibantu infonya untuk sosialisasi PP 35. Insya Allah PP 35 kemarin kita sudah sosialisasi PP 36. Ya. 35 insya Allah. DPP AMHI siap memfasilitasi. Ya. Dan kita memang AMHI mediator seluruh Indonesia siap membantu semua stakeholder, baik pengusaha maupun pekerja dalam kita memahami peraturan-peraturan regulasi tentang ketenagakerjaan. Kami siap membantu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kami harapkan datanglah ke teman-teman mediator, baik itu di kabupaten kota maupun provinsi, kami membantu. Ya, jadi kami memang mediator siap membantu stakeholder dalam pemahaman regulasi pemerintah. Ya, jadi kebanyakan ini minta email, minta materi. Ya, materi tolong kepada teman-teman sekretariat materinya untuk di-emailkan. Kemudian sertifikat ya. Halo Bu. Ya siap. Itu ada yang tanya tuh Bu Diana dari Diana Utari dari CV Raja Wali. CV Raja Wali, Bu Diana Utari. Bisa dibacakan barangkali karena ini saya di sini juga. Bu Sumirah, mohon dijelaskan kembali salah satu manfaat daripada JKP. Bu Puspita izin. Bu Ujian Diana mari live. silakan. Bu Diana live. Oh iya sudah. Monggo Bu Diana. Silakan masuk Bu Diana. Suaranya belum connect Bu Diana. Silakan Bu Diana. Oke ya Bu Diana. Unmute suaranya. Belum. Iya, saya. Ya Allah. Dia nggak ngerti. Ya Bu Diana, mari. Suaranya tidak ada. Suaranya belum kedengaran tuh. Ulangi Bu Diana, suaranya tidak kedengaran. Bu Diana? Oke, masih dianukan Bu Diana. Belum ada suaranya Bu Diana? Belum masuk Bu. Mungkin bisa ke Q&A dulu Bu. Q&A Bu. Oh, QA-nya. Saya lihatnya juga lagi ini. Oke. Saya ceknya teman-teman di QA ini.
materi dan sertifikat materi. Nah, ini kebanyakan mereka menanyakan anjuran yang belum dilaksanakan oleh perusahaan. Ini bagaimana Pak Ketum? Ya. Baik. Saya cek lagi. Pembelakuan JKP Ibu Sumira, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu bahwa manfaat uang untuk JKP maksimum adalah 6 bulan dengan perincian berapa manfaat minumnya. Tadi sudah dijelaskan ya ini ya masalah pembelakuannya. Coba kami cek lagi. GN-nya. Oke, tadi sudah ini. Mohon penjelasan kepada Ibu Sumirah. Ini Bu Eti ini. Bagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 yang bekerja pada usaha mikro harus mengikuti KN, JKK, JKP, dan JHT. Sedangkan perusahaan pada usaha mikro tidak mengikutkan program JHT dengan mengacu pada Perpres 109. Ini tadi udah dijawab ini. Udah dijawab itu ya? Ya, udah dijawab Bu Eti. Bentar, saya lihat yang dari perusahaan-perusahaan. Ya, oke. Nah, ini kebanyakan, Pak, ini Pak Saad ini yang belum menjawab. Ya, karena kebanyakan, sudah. Ibu Eti udah masuk? Belum bisa, Bu. Oh, Bu Eti belum bisa masuk. Nah, ini kebanyakan mereka menanyakan juga yang tadi sudah dijelaskan. Jadi yang sudah dijelaskan sama Bu Sumira tidak kami ulang lagi. Iya, betul. Pertanyaannya, saya cek lagi kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta webinar. Ibu Diana Utari, kami bacakan ya pertanyaannya. Untuk manfaat 45% 3 bulan dan 25% 3 bulan, ini apakah pencairannya bertahap? Dan apabila di bulan kedua sudah mendapatkan pekerjaan kembali, itu bagaimana? Tetap mendapatkan selama 3 bulan? Mohon Bu Sumira untuk bisa dijawab. Ibu Sumira? Ya, Bu Puspita, dijawab sekarang apa secara tertulis? Jawab sekarang saja, jawab sekarang, tidak apa-apa Bu. Ya, baik ya. Bapak Ibu, di situ disebutkan manfaat uang tunai adalah 45% kali 3 bulan dan 25% kali 3 bulan. Artinya 3 bulan pertama pekerja yang ter-PHK itu mendapatkan manfaat uang tunai sebanyak 45%. Apabila dia bulan kedua sudah mendapatkan pekerjaan, ya sudah stop. Gitu. Jadi kewajibannya pekerja yang ter-PHK itu wajib selalu melaporkan melalui Cisnaker status atau saya sudah bekerja, saya sudah melakukan lamaran pekerjaan seperti itu. Jadi harus aktif melaporkan melalui Cisnaker itu kondisinya atau statusnya. Seperti itu Bu Puspita. Jadi kalau dia dalam bulan kedua atau bulan ketiga sudah mendapatkan pekerjaan, stop untuk manfaat uang tunainya. Seperti itu Bu. Oh, berarti sudah tidak menerima ya. Iya dong. Ini pertanyaan dari Gresik ini, dari pekerja. Mengenai dokumen PHK untuk klaim manfaat, apakah tidak cukup dengan risalah bipartit dan surat pengalaman kerja? Mengingat jika harus menyerahkan bukti PHK dari Disnaker atau akta pendaftaran PB dari PHI atau putusan PHI justru mempersulit pekerja untuk klaim manfaat tersebut. Ini kayaknya aneh juga ya pertanyaannya. Aneh juga pertanyaannya. Iya Bu. Padahal memang seharusnya ada buktinya. Monggo Bu Sumira. Betul Bu. Kalau dibilang aneh ya, karena di Undang-Undang 2 juga kan sudah ada kewajiban persyaratannya bahwa PB
itu Betul. ataupun risalah itu harus didaftarkan ke PHI. Kan seperti itu ya Bu, Ibu mediator ya? Siap. Ya, seperti itu. Jadi JKP ini sebenarnya mengadop saja dari Undang-Undang 2 seperti itu Bu. Jadi memang harus didaftarkan. Kecuali yang apa namanya kesepakatan bipartit itu yang harus mendapat dilaporkan dulu ke Dinas Ketenagakerjaan, mendapatkan apa namanya bukti laporan atau stempel dari dinas seperti itu Bu. Terima kasih Bu Sumirah ya. Jadi ini tugas mediator di seluruh Indonesia untuk memberikan banyak sosialisasi kepada pekerja ya. Kita harus banyak memberikan pembinaan kepada pekerja karena memang ketidaktahuan. Hal ini saya yakin karena ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan bagaimana berproses dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Jadi banyak pekerja yang belum ya memahami aturan tersebut ya, Undang-Undang 2 2004 masih belum paham. Nah, ini seperti tadi juga, bagaimana Jam Sostek mengetahui ex karyawan yang mengajukan JKP tapi yang bersangkutan mengaku-ngaku akan mencari pekerjaan tapi nyatanya jadi ibu rumah tangga karena cuman bisa mendapatkan uang tunai ya. Ini tadi sudah ya. Ini saya ulang lagi ya. Ya kan kalau sudah ter-PHK sudah saya di rumah ngurus anak saja. Tapi kan eman, saya harus mendapatkan JKP ini juga. Ya, bagaimana ini Bu Sumirah? Ya, apa namanya memang manfaat uang tunai itu sepertinya menggiurkan begitu ya Bu ya. harus dapat. Iya, itu ya. Itu kita buat di sana di PP-nya itu harus ada pernyataan bersedia bekerja kembali seperti itu. Kita mengantisipasi jangan sampai terjadi juga seperti yang JHT, yang PHK, kemudian supaya bisa mencairkan JHT cepat gitu ya, minta seolah-olah mengundurkan diri supaya bisa cepat mendapatkan JHT-nya kan seperti itu. Di JKP tidak seperti itu Bu. Jadi memang benar-benar dia ter-PHK, bersedia mencari pekerjaan kembali dan dibuktikan dengan sudah melamar berapa kali seperti itu. Ini pertanyaan lagi. Selamat siang Bu, saya ingin bertanya, kenapa jaminan kehilangan pekerjaan tidak berlaku untuk karyawan yang mengundurkan diri? Sedangkan untuk karyawan yang mengundurkan diri tidak mendapatkan pesangon seperti karyawan yang di PHK. Bukannya karyawan mengundurkan diri itu lebih membutuhkan bantuan Bu? Yaitu tadi Bu, karena uang tunai sangat menggiurkan. Kenapa Bu? Ya Bu Puspita, mungkin karena PP 35 belum disosialisasikan mungkin ya Bu ya. Di sana kan ada ya, kalau ini ada kompensasinya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk mengundurkan diri kenapa tidak dicakup dalam JKP ini? Karena kita berasumsi bahwa mengundurkan diri itu pasti dia sudah berani mengundurkan diri di sini, pasti sudah dapat di tempat lain yang lebih bagus. Seperti itu. Jadi kenapa kita tidak mengcover di JKP ini? Asumsinya seperti itu Bu. Siap. Demikian Terima kasih Bu Sumirah. Ya, terima kasih Bu Sumirah, Pak Ketum, Pak Pembina. Siap. Sedikit Bu Puspita. Siap. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat slide-nya Ibu Dinar, Ibu Sumirah. Bu Sumirah. Iya, program jaminan kehilangan pekerjaan. Tujuan JKP-nya adalah mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja buruh kehilangan pekerjaan. Berarti ada dulu hubungan kerja, bila terjadi PHK, baru dia berhak, kan gitu. Ya, itu prinsip-prinsip. Kemudian prinsip penyelenggaraannya berdasarkan program asuransi sosial. Itu dia, kan enak banget itu. Penyelenggaranya siapa? Penyelenggaranya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Yang membayar iuran siapa? Adalah pemerintah pusat, kan gitu. Itu dia. Kan itu prinsip-prinsipnya itu. Kemudian pendanaan program iuran dari pemerintah pusat
dan sumber pendanaan kan gitu. Nah, yang menarik tujuan JKP dan manfaat kan gitu. Ya. Tujuan Uang JKP tunai. dan manfaat uang tunai. Jadi untuk mencapai tujuan JKP-nya perlu uang tunai, perlu akses informasi pekerjaan, dan perlu pelatihan kerja. Pertanyaannya, kapan terjadi PHK? Kan jadi gitu. Nah, pertanyaannya kapan terjadi PHK? Kan PHK bisa atas kesepakatan bersama, kan gitu, PB, bisa atas putusan pengadilan kan gitu, hubungan industrial. Di situ terjadi proses PHK. Kemudian pertanyaannya, apabila kontrak kerja diputus sebelum waktunya, berhak nggak JKP kan gitu? Nah itu kan tadi kalau Ibu Sumira berhak katanya kan gitu. Jadi itu dia. Kalau putus hubungan kerja sesuai waktunya ya kan udah disepakatin waktunya kan gitu. Jadi ini yang menarik, saya bilang tadi perlu nanti kita terus-menerus secara sosialisasinya itu. Jadi kalau kami melihat apa yang dikatakan Ibu Puspita tadi, kan seputar itu pertanyaannya tadi. Bagaimana PHK-nya, bagaimana manfaatnya, bagaimana. Jadi sebenarnya kalau kita, tapi Ibu Sumira, saya mohon bantuan Ibu Sumira, nanti bahannya kita bagi sama semua peserta. Jadi biar lebih, ini yang saya lihat kalau udah dibaca, ini resume semua yang ada di dalam PP 37 udah di dalam saya lihat. Cukup kalau Pak Payaman tadi bilang, Pak Pembina cukup komprehensif dia tadi menjelaskan apa yang di dalam PP 37. Cukup komprehensif. Kemudian pertanyaannya tadi yang yang nanya sedikit gini, Pak, kami udah mendapat manfaat. Kan manfaatnya itu kan 4 bulan, 4, jadi kan gini, 3 bulan pertama 45%, kan gitu. 3 bulan kedua 25%. Kalau seandainya 3 bulan pertama udah dapat kerja, baru bulan kedua putus, kan gitu. Kan itu fungsi. Sehingga saya lihat, itu yang saya ulang lagi apa yang dikatakan Ibu Retno tadi, Dirjen. Ibu Sumira. Bagaimana kaitannya mediator dalam perselisihan hubungan industrial, bila pekerja ter-PHK, kemana dia berkoordinasi, kan begitu. Nah, kemudian nanti prakteknya mungkin gini Ibu Sumira, pekerja akan berhak mengklaim JKP sepanjang mampu membuktikan alat bukti bahwasanya hubungan kerjanya telah terputus. Terputus itu ada 2, 1 PB, 1 putusan pengadilan. PB boleh di tingkat bipartit, boleh di tingkat mediasi kan gitu. Nah, PB-nya ini dicatat, didaftarkan di pengadilan hubungan industrial kan gitu, perjuangan bersamanya gitu. Jadi ini yang saya kira tadi cukup bagus. Itu Mbak Puspita. Baru kemudian terakhir Bu Puspita. Ini yang ditunggu-tunggu orang kan gitu. Kapan sosialisasi PP 35 kan gitu. Siap. Jadi, minggu depan kita sosialisasi PP 35, kita mulain begini. PP 35 itu kan memuat gini. Persyaratan perjanjian kerja tertentu alidayah kan gitu. Alidayah. Itu kan satu rumpun itu. Siap. Satu rumpun. Kemudian waktu kerja dan waktu istirahat itu kan satu rumpun. PHK satu rumpun. PHK satu rumpun. Siap. Jadi nanti waktu sosialisasi 35 kita mencari narasumber 3. Karena masing-masing rumpun ini kan berbeda gitu. Jadi yang lebih seru besok itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu dan alidaya. Ini banyak pertanyaan di depan. Kemudian kalau waktu kerja agak kayaknya hanya perubahan sedikit. Kemudian yang paling banyak nanti adalah mengenai pemutusan hubungan kerja. Ya. Jadi sama teman-teman yang ikut join hari ini, minggu depan kita udah minta kesediaan Ibu Dirjen, Ibu Direktur Ibu Ida untuk membawakan sosialisasi perjanjian kerja waktu tertentu dan alidaya. Setelah itu nanti kita sosialisasi waktu kerja dan waktu istirahat, kemudian sosialisasi PHK. Baru setelah itu nanti kita sosialisasi mengenai TKA. Gitu. Jadi harapannya adalah biar kita mediator bisa lebih dahulu memahami dan bisa mencerahkan kepada teman-teman pekerja maupun pengusaha. Gitu Ibu Puspita, kami kembalikan ke Ibu Puspita. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih Pak Ketum. Jadi ini memang agenda rutin daripada DPP AMHI untuk kita memberikan pemahaman terutama kepada mediator seluruh Indonesia sebelum kita menyampaikan kepada para stakeholder. Ya. Kalau saya boleh berpantun Bapak Ketum, ambil pisau untuk buka ketupat. Sayur opor boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu yang didapat, jangan segan untuk diamalkan. Ya. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah webinar hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum DPP AMHI, Ibu Dirjen, dan kepada jajaran Sekretariat DPP AMHI, Ibu Dinar, Ibu Dr. Endang Yuni, host Mas Depri, dan jajaran Direktur Jamsos, Ibu Sumira, dan timnya. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi kami sebagai moderator, apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahat, Pak Prof, Pak Ayaman, Bu Puspita, Bapak Ibu semua. Salam sehat. Salam sehat Ibu Sumira, Pak Sahat, Pak Prof. Salam sehat dari NTT. Salam sehat Bang, kemana aja Bang? Ayo Bang Hensi, terima kasih. Soalnya Terima kasih Bu Puspita. Siap. ya. Pak Hancil, terima kasih. Asumsi dalam mendefinisikan pemilihan pasti mendapat